Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, atau selamat siang atau selamat malam, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Guntaram, anak-anakku, terutama ini yang kelas 11 ya. Kelas 11 ini materi pertama, seperti pernah Pak Guntaram sampaikan. Kita akan belajar tentang vektor ya. Ini nanti ada dua. Yang pertama vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Apa saja yang akan kita bahas? Kalian sudah mempelajari materi yang kemarin pernah Pak Gun sampaikan, kompetensi dasarnya ya. Di antaranya adalah kalian memahami apa itu vektor, kemudian dapat menghitung berapa besar atau panjang sebuah vektor ya, kemudian menentukan besar sudut sebuah vektor ya. Diharapkan kalian bisa memahami itu semua. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai dari awal. Ya, mungkin ini hal baru buat kalian. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai kualitas, ya, dia juga memiliki arah. Jadi vektor ini biasanya dia bentuknya sebuah garis anak panah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ruas garis, tapi memiliki arah. Ya, contoh sehari-hari di fisika terutama itu gaya, kecepatan, ya, gravitasi itu sebuah besaran vektor, ya, karena dia arahnya ditentukan kemana arahnya. Ya, oke, baik. Sebagai contoh yang paling dasar yang harus kalian pahami cara penulisan sebuah vektor. Jadi kalau misalkan saya Pak Guntara memiliki sebuah ruas garis, misalkan dari titik ini ada titik A misalkan ya, kemudian ada titik B, ini adalah titik B misalkan ya. Kalau ini saya hubungkan itu, maka ini menjadi ruas garis AB ya. Ini kita sebut sebagai ruas garis AB ya, ruas garis AB. Lantas apa yang namanya vektor? Nah, kalau vektor dari ruas garis ini kita beri anak panah, mau kemana terserah, beri A ke B atau B ke A. Jadi kalau misalkan saya beri anak panah di ujung B sini, anak panahnya ke sini, maka ini akan menjadi sebuah vektor AB. Ya, cara penulisannya pun AB ini bukan hanya AB, tapi kita berikan tanda anak panah di atasnya begini. Nah, maka jika kalian melihat lambang seperti ini, maka kita pastikan bahwa itu adalah sebuah vektor. Ya, jadi sebuah ruas garis yang memiliki arah. Ya, jadi sebuah ruas garis yang memiliki arah. Ya, vektor. Ya, vektor. Nah, biasanya kita sering menyebutnya dengan satu saja. Kalau AB kan mungkin dua titik ya, A dan titik B. Tapi biasanya kalau ini sudah keterwakilan, kita beri nama misalkan biasanya dengan huruf kecil. Misalkan ini adalah kita beri nama misalkan P kecil. Nah gitu. Maka vektor AB ini diwakili bisa kita sebut dengan menggunakan vektor AB ini adalah vektor P. Nah gini. Oke, begitu ya. Jadi ini namanya vektor. Pak, boleh nggak arahnya lain? Boleh aja, misalkan ada vektor lain lagi, misalkan vektornya begini. Nah, ini dah misalkan contoh, ini adalah ruas garisnya adalah misalkan R, kemudian di sini Q. Nah, kemudian kalau R Q gitu ya, R Q anak panahnya ke sini, jadi dari R menuju Q. Ya, ini adalah vektor R Q. Ya, vektor R. Nah gitu ya, paham ya. Jadi itu vektor R. Nah Pak, Kak, bisa nggak diganti dengan wakil kayak tadi, misalkan satu huruf saja? Boleh, misalkan vektor RQ ini nama misalkan C kecil ya, misalkan vektor C kecil nih, sehingga vektor RQ ini sama dengan atau diwakilin dengan vektor C. Nah gitu ya. Perhatikan vektor AB dengan vektor RQ sama nggak? Jelas beda ya, jelas beda. Selain panjangnya berbeda, kemudian arahnya berbeda. Maka dua vektor AB dan vektor RQ ini jelas dua vektor yang berbeda.
Oke, sampai di sini dulu yang bisa harus kalian pahami. Paham ya? Oke, baik, itu vektor ya, vektor. Nah, bagaimana menyatakan besaran vektor atau menuliskannya vektor? Nah, kita biasanya kita bermain di vektor dimensi 2 ya. Vektor dimensi 2. Vektor dimensi 2 itu apa namanya? Bidang ya, sebuah bidang permukaan. Jadi kalau kalian pernah koordinat kartesius, nah kita main-main dengan koordinat kartesius. Perhatikan misalkan nih vektor dimensi 2 itu adalah vektor yang mempunyai dua unsur. Perhatikan kalau kita menuliskan koordinat itu apa dulu? Misalkan koordinat titik A. Koordinatnya misalkan 3,6. Maka 3 ini apa 3 ini? 3 ini adalah unsur X. X itu horizontal. Sedangkan 6 ini adalah unsur Y yang vertikal. Kalau kita menyatakan koordinat, aturannya harus begitu. X dulu baru Y. Horizontal dulu baru vertikal. Nah, demikian juga kita menyatakan sebuah vektor dengan menggunakan titik ya. Misalkan saya punya vektor, misalkan vektor A. Nah, ini wakil dari vektor tadi ya, A kecil. Koordinatnya adalah atau vektornya dinyatakan adalah X, Y. Ini adalah berasal dari sebuah titik ya, di mana titiknya apa adalah titik X, Y. Jadi koordinatnya titik A vektor ini adalah X, Y. Gitu. Ya. Jadi itu adalah vektor. Jadi kalau kita menyatakan vektor sebenarnya lihat aja titiknya itu ada di mana ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita berikan di diagram ini. Misalkan tadi berapa ya? Nah, oke, vektor A 2,5. 2,5. 2,5 itu di mana? Ini 2, 5 di sini. Ini ya, di sini ya. Nah, mana yang namanya vektor tadi kita beri nama apa tadi vektornya? Kita beri nama vektor A ya. Mana vektor A itu? Ini dari titik 0 ini, dari titik pusat ini. Oke. Dari titik pusat ini kita tarik ke titik yang 2,5 tadi. Nah, begini. Mana vektornya? Vektornya AB. Vektornya ini. Nah, inilah vektor A. Koordinat tadi berapa? Koordinatnya adalah 2,5. Oke. Maka vektor A ini sebenarnya potongan atau ruas garis dengan anak panah dari ini adalah dari OA. Ya. Koordinat A-nya tadi 2,5. Ya, ini ada vektor. Vektor apa? Kita beri nama vektor A kecil. Koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 25. Maka pernyataan ini adalah vektor. Jadi kalau ada vektor A 2,5 itu dipastikan kalau kita tarik ke titik pusat maka dia koordinatnya 2,5. Oke, dipahami dulu sampai di sini? Iya, paham ya? Oke, kita coba lagi. Ada vektor P min 3,7. Min 3,7. Sayang ini koordinatnya tidak itu ya. Tidak. Oke, kita buat ya. Kita buat misalkan kita buat koordinat baru misalkan. Oke,
Untuk yang OA paham ya? 2, ya oke. Sekarang yang ada negatif ini saya hapus. Oke, kita hapus ini. Saya akan buat koordinat baru. Taruhlah yang ada sekarang kita lupakan dulu ya. Misalkan ini tadi ini garis barunya. Ini sumbu Y. Kemudian misalkan ini adalah Aisyah. Misalkan ini adalah oke, ini adalah sumbu X-nya ya. Sumbu X. Yang tadi berapa? Min 3,7. Nolnya ada di sini. Misalkan ya, 0. Min 3, 1, 2, 3. Di sini adalah min 3. 7. Berarti ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di bawah ya. Ada di bawah. Oke, saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu biar lebih jelas karena. Oke. Oke, amin ke Oke, berapa tadi? Min 3,7 ya. Min 3,7. Min 3,7 berarti sini deh. Saya pakai sini aja. Oke, ini adalah titik 0,0-nya. Oke ya. Min 3, 1, 2, 3. Ini adalah min 3 ya. Min 3,7. Berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gini. Ada di sini. Ini adalah titik, misalkan titik P, min 3,7. Kemudian mana vektor P-nya? Vektor P-nya itu adalah kita tarik dari titik pusat ini, 0. Ini kita tarik OP. Nah, inilah vektornya OP. Ini vektor P tadi. Nah, gitu. Oke ya, nih. Ini adalah vektor P-nya. Jadi, vektor P kecil ini adalah ruas garis OP vektor. Kita beri anak panah. Namanya apa tadi? Namanya adalah P kecil, vektor. Berapa vektornya? Vektornya adalah koordinatnya tadi min 3,7. Min 3,7. Ya, oke. Nah, ini ya, ini anak panahnya ke sini ya. Ini anak panahnya ke sini. Oke. Oke. Paham ya? Oke, paham. Nah, anak-anakku sekalian, vektor itu tidak tergantung di mana dia berada. Yang diutamakan dalam vektor itu adalah arah dan kemiringannya. Sehingga untuk menyatakan sebuah vektor seperti tadi pertama kita sampaikan, bahwa vektor itu hanya ruas garis punya anak panah. Ini kan nggak ada koordinatnya ya, nggak ada koordinatnya ya. Nggak ada koordinatnya. Sehingga untuk membaca sebuah vektor sebenarnya tidak perlu koordinat. Tidak perlu memerlukan koordinat. Ini hanya untuk mempermudah aja. Bagaimana caranya? Nah, koordinatnya sekarang saya hapus. Contohnya misalkan tadi, mana ya tadi? Ini ya. Ini. Koordinatnya saya hapus. Jadi, yang tertinggal nanti adalah tinggal vektornya saja. Ini saya hapus. Oke, ini saya hapus ya. Oke, ini saya hapus. Ini. Sekarang tidak ada koordinatnya. Koordinat O berapa, koordinat P nggak berapa. Nggak tahu. Silahkan saja, berapa aja. Tapi kita bisa membaca vektor P ini berapa. Vektor P ini bisa kita baca dengan mudah seperti halnya membaca koordinat Kartesius. Perhatikan baik-baik. Kita mulai vektornya adalah OP. Maka saya bergerak dari O. Saya pakai warna lain ya. Oke. Saya bergerak dari O, dari sini. Menuju P, ke sini. Nah, dari O menuju P, itu bisa melalui dua cara.
Tapi yang kita gunakan aturan koordinat Kartesius. Kalau koordinat Kartesius berarti kita horizontal dulu. Untuk menuju P, maka O ini bergerak dulu ke sini. Iya, gitu kan ya? Berapa langkah ini? 1, 2, 3. Karena arahnya negatif ke kiri, maka dia koordinatnya negatif kan? Maka arahnya adalah min 3. Paham? Jadi ketika saya dari O menuju ke titik vertikalnya P ini adalah 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Karena ke kiri, maka kita ini adalah negatif. Ini adalah horizontal atau X-nya tadi. Min 3. Ini min 3. Oke, ya. Kita belum sampai P ini. Oke, sekarang kita menuju ke P. Sekarang kita menuju ke P. Dari titik vertikal ini naik ke atas. Terus ke atas sampai titik P. Perhatikan dari horizontal ini menuju P berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. Karena ke atas berarti positif. Sehingga arah ke atas adalah positif. Berapa langkah? 7. Itu. Sehingga vektor P ini atau vektor OP ini adalah min 3, 7. Ke kiri 3 langkah, ke atas 7 langkah. Maka vektor P atau vektor OP adalah min 3, 7. Tadi kan min 3, 7 tadi kan koordinatnya ya. Koordinat dari OP. Sekarang min 3, 7 itu bukan koordinat. Dia bisa jadi koordinat kalau ujung O-nya ini tempel di pusat sumbu. Ya, kalau kita tempel di pusat sumbu. Tapi vektor tidak selamanya ada di pusat sumbu. Tapi vektor bisa kita tarik ke pusat sumbu. Jadi bisa kita tarik gitu. Kita pindahin gitu. Oke, paham anak-anak sekalian? Oke, jadi sekali lagi untuk menyatakan sebuah vektor sebenarnya saya dengan mudah tadi aturan yang kita gunakan adalah horizontal kemudian vertikal. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Itu aja aturannya. Contoh misalkan sekarang ada vektor R 40. Ada vektor R. Vektornya adalah 40. Apa ini terjemahannya? Terjemahannya adalah, misalkan saya sebut vektornya ini adalah vektor OR gitu ya, OR. Maka saya mulai dari titik O. Di mana Pak? Terserah mau dari mana saja gitu ya. Kita ambil misalkan dari sini ya. Oke, ini adalah titik O-nya. Startnya. R-nya adalah, nah perhatikan, yang atas 4. Positif. Berarti ke kiri ke kanan? Ke kanan. Horizontal. Apa vertikal? Horizontal. Betul. Karena bermain horizontal dulu kan. Berapa langkah? 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini di sini. Nah sekarang naik apa turun? Vertikalnya. Ternyata vertikalnya 0. Berarti naik enggak, turun enggak? Ya sudah, berarti memang di situ berhenti. Di sini berarti titik R-nya. Maka vektor R ini adalah ini. Iya, arahnya ke R. Nah, begitu. Ini adalah vektor R. Nah, ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ke atasnya atau ke bawahnya 0. Artinya tidak bergerak. Sehingga vektornya ini adalah vektor horizontal. Paham ya? Oke. Ngerti ya untuk membuat sebuah vektor. Oke, sekarang begini. Pak Guntaram balik. Sekarang Pak Guntaram membuat sembarang. Mulainya dari misalkan ini misalkan saya buat lagi, kita pilih warna yang lain misalkan. Oke.
Pak Guntara mulai dari misalkan dari sini. Dari sini misalkan. Oke. Kemudian saya tarik anak panahnya ke bawah. Oke. Ini misalkan adalah vektor Q. Oke. Pertanyaan Pak Guntara adalah berapakah vektor Q? Oke. Gimana tadi caranya? Horizontal dulu. Dari ujung awal vektor, kita menuju ujung pusatnya, endingnya. Ternyata ke kiri dulu apa ke kanan? Oh, ke kanan, ke kiri ya, ke kiri. Ke kiri. Oke, ke kiri. Ke kiri. 1, 2. Artinya karena ke kiri berarti negatif 2. Berarti vektornya adalah horizontalnya min 2. Terus bergerak ke ujungnya, berarti ke atas ke bawah. Oh, ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ke bawah. Karena ke bawah berarti negatif. Negatif berapa? 4 langkah. Maka vektornya adalah min 4 vertikalnya. Maka vektor Q ini adalah min 2, min 4. Paham? Oke. Bisa kayaknya ya. Itu cara menyatakan sebuah vektor. Oke? Pinter? Iya, pinter. Gampang ya. Oke, gampang. Pak, hubungannya apa dengan titik? Misalkan titiknya menjadi min 2,4. Ini bisa menjadi vektor min 2,4. Kalau vektor Q ini saya bawa ke pusat sini. Ujung R-nya ini saya tempelin di titik O. Gini. Maka min 2,4 ini menjadi titik koordinat. Ya. Jadi kalau dia dari koordinat, nah, Pak, vektor itu letaknya di sini dengan yang ada di pusat koordinat sama nggak? Sama. Karena vektor itu tidak tergantung di mana berada, tapi tergantung dari arah dan panjangnya. Ya, ditambah lagi kemiringannya. Jadi miring kemana dan seterusnya, berarti itu vektor. Jadi di mana aja vektor itu sebenarnya kalau udah itu sama ya sama. Mau diletakkan di mana saja vektornya tetap itu. Ya. Nah, yang seperti itu kita akan bahas yang disebut dengan kesamaan dua vektor. Misalkan ada dua vektor yang sama. Tapi sebelum ke sini, tolong dicerna dulu ya. Dicerna dulu dari yang Pak Guntara sampaikan ini. Oke. Oke. Ya, oke, diinternalisasi namanya diinternalisasi. Paham ya? Oke, semoga ini tidak terlalu lama videonya ya. Kuota kalian nanti, tapi nggak apa-apa lah ya. Biar mah baik-baik saja niatkan untuk ibadah kalian belajar. Oke, baik, kita menuju ke dua vektor yang sama. Apa sih yang disebut sama dua vektor? Syaratnya sebenarnya sederhana. Ada sebuah vektor, dua buah vektor dikatakan sama, itu kalau arah dan panjangnya satu lagi kemiringannya sama. Itu disebut vektor yang sama. Contoh misalkan saya punya vektor P. Vektor P misalkan ini ke sini. Oke, gini ya. Oke. Ini vektor ini adalah vektor P. Sebenarnya kalau kita sebut sama, sebenarnya saya hanya menggeser vektor P ini kemana gitu ya. Oke ya, oke. Nah, ada vektor lain. Ada vektor lain yang sama. Ya, yang sama. Oke, dari mana aja? Di mana aja? Di sini misalkan. Misalkan dari sini, misalkan dari sini ya. Ya. Ini tuh 2, 3. Oke ya. Maka ini vektornya sama. 2. Nah, gitu. Ini misalkan vektor Q. Kan letaknya berbeda tempat ya. Tapi kita sebut dua vektor ini sama. Kenapa sama? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yuk kita hitung. Berapa vektor P ini? Berapa vektor P? Sorry. P-nya merah. Oke, PC.
Oke, berapa vektor P? Yuk sambil belajar lagi, kita tulis berapa? Kayak gimana kayak tadi? Dari awal horizontal dulu, ke kanan ke kiri. Kata ke kanan, 1, 2, 3. Wah, berarti positif 3. Dari sini ke atas ke bawah, oh ke atas berapa? 1, 2, 3, 4. Oke ya, 4. Oke. Berarti vektor P-nya adalah 3, 4. Nah, kita lihat sekarang vektor Q. Ya, kita lihat vektor Q. Mana-mana vektor Q warnanya biru. Oke, vektor Q. Kita mulai dari sini. Oke, horizontal dulu. 1, 2, 3. Oh, PQE-nya ternyata horizontalnya 3 juga. Setelah 1, 2, 3 ke arah kanan, positif kan ya? Terus naik ke atas. 1, 2, 3, 4. Oke, ke atas 4 positif berarti. Perhatikan baik-baik, meski beda tempatnya, maka tapi vektor P dan Q ini kita bisa katakan dua vektor yang sama. Oke, iya tes sarua. Oke. Ya. Jadi kalau vektor itu begitu. Ya, tidak tergantung di mana dia berada, tapi berapa arah dan panjangnya. Ya. Kalau ditambah lagi kemiringannya, miringnya sama gitu. Tapi kalau vektornya, kalau udah vektornya sama seperti ini, pasti miringnya sama. Padahal sebenarnya ini kita sebut saja ada sebenarnya dua buah garis sejajar. Ya, dua ruas garis, ya, dua anak panah yang sejajar. Oke ya, itu dua vektor yang sama. Paham ya? Oke. Tapi Pak, kalau vektornya arahnya berbalik tapi miringnya sama, gimana Pak? Contohnya begini, ada lagi begini, ada lagi di sini misalkan ada dari sini kita sama, misalkan kita miringnya sama. Nah, arahnya ke sini. Ini kan sama ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kan ya. Tapi arahnya ke sini. Maka kalau arahnya berbeda, misalkan kita sebut ini adalah vektor R gitu ya. Nah, sama nggak ini? Sama nggak? Ya, kalau mau untuk mempermudah, ya tulis saja berapa vektor R. Yuk kita ulang ya, sambil belajar, ngulangin. Berapa vektor R? Awalnya dari mana? Sini. Horizontal dulu. Oke, ke kiri ke kanan? Ke kiri. 1, 2, 3. Ternyata dia ke kiri. Min. Berapa? 3. Oke. Dari sini terus ke bawah. Ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah min 4. Oke, Anda perhatikan. Ternyata vektor R-nya bukan 3, 4. Tapi min 3, min 4. Inilah yang kita sebut sebagai vektor negatif. Ya, jadi kalau ada vektor negatifnya, maka itu berbeda arah saja. Arahnya berbalik. Jadi kalau tadi ada P 3,4, maka negatif P, vektor negatifnya, ya arahnya berbeda. Yang tadi 3 menjadi min 3, yang tadi 4 menjadi min 4. Nah, contohnya apa? Ini sama tadi R tadi ya, R. Jadi P dan R ini adalah vektor yang saling negatif. Ya, apa itu? Beda arah. Ya, panjangnya sama, ya, cuman arahnya yang berbeda. Maka itu kita sebut sebagai vektor negatifnya. Paham ya? Nah, biasanya tulisnya ya kasih aja lambang negatif. Jadi kalau ada vektor A misalkan begitu, maka negatifnya ya negatifnya min A gitu. Ya, Anda tinggal membalik arahnya aja. Kalau tadinya positif jadi negatif, kalau tadinya negatif jadi positif. Ya, itu vektor negatif. Jadi dua vektor yang negatif itu adalah dua vektor yang sama tapi arahnya yang berlawanan, yang berbeda. Oke, ini macam-macam vektor ya. Oke, sekarang apa vektor 0? Ya, vektor 0 sebenarnya gampang saja sih.
Ya, horizontalnya berapa? Ini vektor 0 nih. Oke, horizontalnya berapa Pak? 0. Jadi nggak bergerak, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ya kan? Oke. Vertikalnya berapa? Nggak naik, nggak turun. Nah, gitu ya. Nggak naik, nggak turun. Maka vektor 0 itu adalah sebenarnya sebuah titik. Tik, di mana aja. Maka itu adalah vektor 0. Misalkan ini saya buat titik. Nih, gitu. Misalkan titik ini, misalkan titik B gitu ya. Berapa vektor B? Vektor B-nya? Ya udah, ke kiri ya enggak, ke kanan ya enggak, berarti 0, gitu ya. Ke atas enggak, ke bawah enggak bergerak, maka 0. Maka vektor 0 adalah sebuah titik. Tapi bukan titik 0,0 ya, tidak selamanya di 0,0. Tapi kalau kita bawa ke titik 0,0 juga boleh, sama aja gitu ya. Adalah vektor 0. Ya. Iya, oke. Arahnya mana Pak? Arahnya kan ya ada, cuman dia nggak bergerak. Arahnya nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke atas, nggak ke bawah. Oke.